Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Muhaimin Iskandar berjanji mensejahterakan petani di Lampung dan siap didemo jika berikrar. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 yakni Muhaimin Iskandar kampanye sekaligus deklarasi dukungan Majelis Taklim dan Majelis Sholawat se-Lampung Timur. Kegiatan kampanye Muhaimin Iskandar ini digelar terbuka dan mana dihadiri oleh ribuan peserta di lapangan Merdeka Desa Sumbergede, Kecamatan Wais Sekampung, Lampung Timur, Lampung pada Senin 8 Januari 2024. Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan perlu melakukan perubahan untuk kesejahteraan dan juga kesetaraan bagi seluruh warga. Sontak, pertanyaan itu dijawab kompak oleh ibu-ibu. Dalam sambutannya, sebelumnya Muhaimin Iskandar ini menyampaikan perlu melakukan perubahan untuk kesejahteraan dan juga kesetaraan. Adapun agenda Muhaimin di Lampung untuk melakukan kampanye di sejumlah titik, diantaranya pengajian dan juga berdialog di Lampung Timur. Dan selanjutnya, selepet Amin di Kota Metro, lalu menuju Hanura Pesawaran, dilanjutkan mengunjungi Pasar Gudang Lelang, Bandar Lampung. Setelah sholat maghrib dan juga istirahat, Muhaimin melanjutkan pengajian di Candipuro, Lampung Selatan. Dan keesokan harinya, Caimin melanjutkan kampanye di Lampung Tengah. Berita selanjutnya datang dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menggelar sidang lanjutan dari Andri Kustami. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang lanjutan khusus narkoba dengan terdakwa ex Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Kustami pada Senin 8 Januari 2024. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan saksi ahli. Terdakwa AKP Andri Kustami merupakan terdakwa atas kasus peredaran narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Ia berpesan dan juga berperan sebagai kurir spesial yang kerap meloloskan pengiriman narkoba di Lampung Selatan, khususnya Pelabuhan Bakauheni. Sebelumnya, proses sidang AKP Andri Kustami ini sempat hiatus karena masuk periode Natal dan juga Tahun Baru. Sidang AKP Andri Kustami terakhir dihelat pada 11 Desember 2023. Dan pantauan Tribun Lampung, proses sidang ini belum dimulai. Namun AKP Andri Kustami sudah berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mana diantar dengan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Berita selanjutnya, sebanyak 4 personel Polres Lampung Tengah dipecat. Kapolres Lampung Tengah mencatat ada 4 personel dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat yakni PTDH pada Senin 8 Januari 2024. Upacara PTDH dilakukan karena 4 personel itu terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Keempat personel yang dipecat ini berpangkat Bribka dan juga Bribda. Mereka adalah Bribka MY, Bribka TF, Bribka GF dan juga Bribda RC. Dari Kapolres Lampung Tengah AKP Andik Purnomo Sigit mengatakan PTDH adalah salah satu konsekuensi bagi personil yang melakukan pelanggaran. Keempat personil itu telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin kode etik maupun tindak pidana. Ia berharap PTDH kali ini adalah yang terakhir. Andik meminta seluruh personilnya agar menjadikan ini sebuah pelajaran berharga dan tetap introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jembatan penghubung dua kampung di Lampung Tengah putus, akibatnya sungai meluap. Hujan deras membuat jembatan penghubung dua kampung yakni di Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah, Lampung putus. Air sungai ini meluap dan berarus kencang menerjang jembatan hingga memutus akses Kampung Tanjung Anom menuju Bandar Sakti pada Minggu 7 Januari 2024 kemarin. Wasis selaku Kepala Kampung Tanjung Anom membenarkan bahwasanya jembatan ambrol akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak sore hari.
Debit air sungai yang tinggi membuat permukaan arusnya menyentuh jembatan. Akhirnya jembatan itu putus sekitar pukul 20.00 atau jam 8 malam. Ia menjelaskan jembatan itu adalah salah satu akses masyarakat menuju Kampung Bandar Sakti dan Kecamatan Gunung Batin. Meskipun usianya sudah 20 tahun, namun kualitasnya terbilang bagus. Hal itu dibuktikan dengan aktivitas muatan hasil bumi maksimal 7 sampai dengan 8 ton yang mampu ditopang jembatan. Hanya saja, konstruksi lama membuat tanah penopang jembatan ini tidak mampu menahan. Akhirnya, tanah terkikis saat debit air sungai meluap kala musim hujan. Setiap hari aktivitas petani, pelajar dan juga pekerja banyak menggunakan jembatan tersebut. Selama jembatan ini terputus, mereka harus lewat jalan lain, termasuk dengan kendaraan pengangkut hasil bumi. Setelah kejadian, dirinya melaporkan ke pemerintah setempat. Laporannya pun direspon oleh BPBD Lampung Tengah dan langsung meninjau lokasi. Rencananya 2 atau 3 hari ke depan akan ada tim turun ke lokasi membuat perencanaan perbaikan. Berita selanjutnya, SD Negeri Bandar Lampung akan dibangun 3 lantai. Sekolah Disabilitas Bunda Negeri Bandar Lampung akan dibangun setinggi 3 lantai. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat meresmikan SBD Negeri di Jalan Soekardi Hamdi, Palapa 10, Bandar Lampung pada Senin 8 Januari 2024. Dengan dibangunnya menjadi 3 lantai, Eva berharap SBD itu akan menampung lebih banyak siswa. Selain itu, Eva menyebut SBD Bandar Lampung memfasilitasi anak-anak disabilitas di kota Tapis Berseri bahkan di luar daerah. Eva menerangkan nantinya jam belajar anak-anak Bandar Lampung ini atau di kabupaten kota lain akan dibedakan. Selain itu, Eva juga mengatakan SBD ini akan difasilitasi dengan antar jemput siswa. Kepala Dinas P3K PPA Bandar Lampung, Mariamah mengatakan SBD ini menggunakan gedung SD Negeri 3 Gunung Terang. Di SBD Bandar Lampung saat ini masih terdapat 3 kelas belajar mengajar dengan jumlah murid mencapai 100 orang. Berita terakhir datang dari IKD di Lampung Selatan yang tembus mencapai 32.786 orang. Warga yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD di Lampung Selatan mencapai 32.786 orang. Dari Kepala Disduk Capil Lampung Selatan Edi Firnandi mengatakan sampai dengan saat ini proses pendataan menggunakan metode IKD masih terus berjalan. Ia menyebutkan proses pendaftaran menggunakan metode IKD Lampung Selatan menepati urutan kedua. Lebih lanjut Edi menjelaskan cara mendaftar IKD seperti apa. Edi menyebut proses aktivasi IKD ini memerlukan verifikasi dan juga validasi. Diperlukannya bantuan petugas Disduk Capil dan juga kunjungan ke kantor Disduk Capil atau kantor kecamatan sesuai dengan domisili. Selain itu, Edi mengatakan untuk mendaftar IKD atau membuat dokumen kependudukan lainnya, masyarakat bisa datang ke pelayanan yang ada di kecamatan. Edi menyebutkan pendaftaran IKD atau membuat dokumen kependudukan lainnya bisa juga dilakukan di desa setempat. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.